Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kita akan membahas soal CAT untuk persiapan Pilkada tahun 2024 ini untuk Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu. Oke, silakan simak soal-soalnya. Soal nomor 1, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraannya. Berikut ini yang merupakan prinsip penyelenggaraan yang paling benar. A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. B. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, dan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. C. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. D. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, dan sama kedudukan di depan hukum. E. Mandiri, jujur, adil, dan makmur. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, berikut ini yang bukan termasuk tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah A. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. B. Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. C. Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu. D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. E. Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Jadi yang bukan merupakan tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu adalah D. Menghasilkan pemerintah yang memiliki legitimasi rakyat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3, kedudukan kantor KPU terletak di mana? A. KPU berkedudukan di Jakarta. B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. C. KPU berkantor di Provinsi DKI Jakarta. D. KPU berkantor bersama Bawaslu di Jakarta. E. KPU pusat di Jakarta, KPU provinsi di setiap provinsi, dan KPU kabupaten kota di masing-masing kabupaten kota. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah B. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berapa jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, dan PPS? A. 9, 7, 5, 5, 3. B. 11, 7, 5, 5, 3. C. 7 atau 5, 5 atau 7, 5, 5, 5. D. 9, 5 atau 3, 5, 5, 3. E. 7, 5 atau 7, 3 atau 5, 5, 3. Pembahasannya, KPU sebanyak 7 orang, KPU provinsi itu sebanyak 5 atau 7 orang, KPU kabupaten kota itu sebanyak 3 atau 5 orang, kemudian anggota PPK itu sebanyak 5 orang, PPS itu sebanyak 3 orang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. 7 untuk KPU, kemudian 5 atau 7 untuk KPU provinsi, kemudian 3 atau 5 untuk KPU kabupaten kota, kemudian 5 untuk PPK, 3 untuk jumlah PPS.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5, untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk PPK. Apa kepanjangan dari PPK? A. Panitia Pemungutan Kecamatan. B. Petugas Pemilihan Kecamatan. C. Petugas Pemungutan Kecamatan. D. Panitia Pemilihan Kecamatan. E. Panitia Pemilu Kecamatan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Panitia Pemilihan Kecamatan. Kita lanjut ke soal nomor 6. PPK berkedudukan di mana? A. Kantor Kecamatan. B. Kantor Polsek Kecamatan. C. Pendopo Kecamatan. D. Ibu Kota Kecamatan. E. Ibu Kota Desa atau Kelurahan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan. Selanjutnya soal nomor 7. Status Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu adalah, pilihlah jawaban yang paling tepat. A. Bawaslu bersifat tetap. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu bersifat ad hoc. Jawaban nomor A ini kurang tepat. Selanjutnya jawaban B, Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap, sementara Bawaslu Kabupaten Kota dan Panwaslu bersifat ad hoc. Ini juga kurang tepat. C, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu bersifat ad hoc. Jawaban ini juga kurang tepat. D, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat ad hoc. Ini benar. Kita coba lihat jawaban E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu tetap, Panwaslu Desa atau Kelurahan bersifat ad hoc. Jadi ini kurang tepat. Jadi untuk soal nomor 7, jawaban yang tepat adalah D. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota bersifat tetap, Panwaslu bersifat ad hoc. Kita lanjut ke soal nomor 8. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. A. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. B. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kecamatan. C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. D. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini. E. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jadi yang bukan merupakan tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan adalah C. Melaksanakan pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh A. Dewan Kehormatan KPU. B. Dewan Kehormatan Bawaslu. C. Dewan Kode Etik KPU. D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. A. E. Dewan Penegakan Etika Bawaslu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 yaitu D. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa atau Kelurahan,
dan pengawas pemilu luar negeri. Ketua Bawaslu saat ini adalah A. Totok Haryono SH, B. Dr. Herwin Jepler Hielsa Molanda MH, C. Puadi SPD MM, D. Loli Suhenti SSOS IMH, E. Rahmat Baja SH LLMM. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah E. Rahmat Baja. Jadi untuk Ketua Bawaslu saat ini adalah Rahmat Baja. 11. Seluruh tahapan pemilihan merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? A. Memasang tanda gambar di tempat yang terlarang. B. Memberikan keterangan tidak benar dalam proses pendaftaran. C. Melakukan kampanye pada waktu yang salah. D. Berkampanye dengan melanggar lalu lintas. E. Mengubah hasil penghitungan suara. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan yaitu E. Mengubah hasil penghitungan suara. Soal nomor 12, DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu. Siapa yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? A. KPU, Bawaslu, dan Lembaga Pemantau Pemilu. B. KPU, Bawaslu, dan partai politik. C. KPU, Bawaslu, Lembaga Pemantau Pemilu, dan partai politik. D. KPU dan Bawaslu. E. KPU, Bawaslu, dan tim kampanye. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 yang termasuk penyelenggara pemilu dalam soal ini adalah D. KPU dan Bawaslu. Soal nomor 13. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh A. Pantarli, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Daftar pemilih sementara atau DPS itu disusun oleh PPS. Soal nomor 14. PPS mengumumkan daftar pemilih sementara DPS selama ... untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. 14 hari. Soal nomor 15. Masa tenang berlangsung selama ... sebelum hari pemungutan suara. A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari, E. 7 hari. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Masa tenang itu berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 16. Berikut ini dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye, kecuali A. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung. B. Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. C. Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. D.
pegawai negeri sipil. E. Ketua, wakil ketua, dan anggota BPK. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah C. Presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Selanjutnya soal nomor 17. Kegiatan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah A. KPPS. Soal nomor 18. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye pemilu di tingkat desa atau kelurahan, Panwas kelurahan atau desa menyampaikan laporan kepada A. PPK, B. Panwas kecamatan, C. Panwaslu Kabupaten Kota, D. KPU Kabupaten Kota, E. Provinsi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Panwas kecamatan. Soal nomor 19. Petugas pemuktahiran data pemilih dibentuk oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS, D. Panwaslu, E. Bawaslu. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. PPS. Soal nomor 20. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini, kecuali A. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap. B. Membentuk KPPS. C. Mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih. D. Mengumumkan daftar pemilih. E. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu Kabupaten Kota, karena ini bukan merupakan tugas atau wewenang dan kewajiban PPS. Selanjutnya, soal nomor 21. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang telah diamandemen, anggota MPR terdiri dari A. Anggota DPR dan utusan daerah dan golongan, B. Anggota DPR, MPR, dan DPD, C. Anggota DPD dan utusan golongan, D. Anggota DPR dan DPD, E. Anggota DPR dan pemerintah pusat. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 21 adalah D. Anggota DPR dan DPD. Soal nomor 22. Usaha-usaha di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen. B. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan. C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila. D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar negara Indonesia. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Menggabungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal. Ini bukan merupakan upaya untuk menyelamatkan Pancasila.
Selanjutnya kita ke soal nomor 23. Yang bukan merupakan pelaksana kampanye untuk pemilihan kepala daerah terdiri atas A. Pasangan calon bupati dan wakil bupati, B. Pengurus partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik yang mengusungkan pasangan calon, C. Orang seorang, D. Organisasi lembaga pemantau pemilihan. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Organisasi lembaga pemantau pemilihan. Selanjutnya soal nomor 24. Peserta pemilu dapat mencetak dan menyebarkan bahan kampanye. Berikut ini yang tidak termasuk bahan kampanye adalah A. Selebaran, B. Brosur, C. Pamflet, D. Poster, E. Spanduk. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Karena spanduk merupakan alat peraga kampanye, bukan merupakan bahan kampanye. Selanjutnya soal nomor 25. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama ... hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. A. 10, B. 15, C. 8, D. 20, E. 30. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. 10. Pemungutan suara ulang di TPS itu dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Kota. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.